Hai, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas buat rekan-rekan semua, buat sobat-sobat semua. Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya atau dengan saya Warung Ketum. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan masih tetap semangat untuk beraktivitas. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya akan memberikan pengalaman atau tips-tips untuk berdagang, terutama buat pedagang-pedagang pemula. Ya, beberapa hari yang lalu sedikit saya cerita ya, beberapa hari yang lalu teman saya datang ke saya, "Bang, tolong dong saya minta tips dan pengalaman Abang ketika memulai berdagang." Terutama saya kan pedagang sayuran ya. Dan alhamdulillah sudah kita berikan tips-tipsnya atau pengalaman-pengalaman saya dengan lengkap sekali. Dan sekarang saya akan berikan pengalaman dan tips itu buat rekan-rekan semua, buat sobat-sobat semua. Langsung saja yuk kita bahas. Untuk tips yang pertama yaitu tempat. Tempat, usahakan kita mencari tempatnya yang strategis ya, tempat yang enak dilihat ya, enak untuk dikunjungi. Contohnya yaitu pertigaan atau perempatan, biar bisa dilihat sama calon-calon pembeli kita, biar bisa dilihat sama calon-calon pelanggan kita, yang mungkin setiap hari, mungkin pertama dia nggak beli, kedua nggak beli, pasti nanti ketiga atau keempat dia akan mencoba, coba gua beli warung baru lah, warung baru, coba gua belanja lah di warung baru. Mudah-mudahan dari tempat itu kita akan mendapatkan pelanggan atau calon-calon pembeli yang baru. Nah, untuk tips yang kedua yaitu bahan atau kualitas barang. Kalau saya kan sayuran nih, kualitas barang ada dua jenis. Untuk saya pribadi di warung saya atau di lapak saya nih, kita kebetulan untuk kualitas barang, kualitas yang bagus, kita pakai yang bagus ya. Untuk pakai yang bagus karena market atau target pasar kita kalau memang dikasih barang yang biasa saja itu kurang jalan atau kurang mau. Kalaupun udah kita kasih banyak, udah kasih dengan harga yang murah, tapi tetap kurang untuk daya belinya kurang bagus. Jadi maunya di wilayah tempat yang sedang itu barang yang bagus untuk harga nggak masalah. Dan untuk mungkin rekan-rekan yang mau di mana tempat rekan-rekan yang mau berdagang, nanti coba dicermati setelah beberapa hari kita buka, 1 hari, 2 hari, ataupun seminggu, nanti kita mulai tahu nih, target marketnya gimana. Mau yang barang bagus, harga masalah, atau yang barang kurang bagus, harga murah. Nah, nanti kita akan tahu sendiri sebagai pedagang atau sebagai penjual. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu harga. Harga, usahakan kalau kita pemula, kalau memang kita baru ya, kita ngambil kelebihannya itu jangan gede-gede. Ya, ngambil untungnya jangan gede-gede. Usahakan harga itu kita tekan semurah mungkin. Yang penting kita dagangan kita biar dikenal dulu sama orang, biar orang tahu dulu, biar calon-calon pelanggan tahu dulu kalau kita itu lagi berdagang ya. Untuk harga coba kita tekan semurah mungkin, yang penting kita nggak rugi, yang penting kita nggak nombok buat belanja lagi besoknya ada ya. Untuk tips yang keempat yaitu pelayanan. Nah, ini sangat penting juga untuk pelayanan buat para pedagang-pedagang baru. Pelayanan itu sangat berpengaruh. Kalaupun mungkin Anda lagi ada masalah dengan suami atau istri, lagi berantem di rumah, jangan sekali-kali permasalahan di rumah dibawa ke tempat dagang kita, karena pelanggan itu cukup sensitif sekali. Dia cukup tahu bagaimana raut muka kita, bagaimana cara bicara kita. Nanti beliau itu pelanggan tahu kita salah ngomong sedikit aja itu akan sangat berpengaruh buat para pelanggan kita. Nah, usahakan ya, kalaupun kita ada masalah, anggap aja kita nggak ada masalah, anggap aja kita di rumah nggak berantem sama istri ataupun suami. Kalau bisa itu pelanggan kita ajak bicara, kita ajak komunikasi, kalau bisa kita candain, kita humorin, nah itu lebih bagus. Untuk tips yang kelima ini sangat-sangat penting. Yang kelima, kesabaran atau konsisten. Ini yang sering terjadi untuk pedagang-pedagang pemula, baru beberapa hari dagang sudah nyerah.
atau sudah berhenti. Nah ini konsisten atau mentalnya kurang kencang, kurang kuat ya. Karena di image kita, di pemikiran kita, untuk memulai berdagang itu nggak semudah yang kita bayangkan, nggak semudah kita membalikan telapak tangan, karena banyak tantangan di situ ya. Perlu kesabaran, seperti yang saya bilang tadi, perlu konsisten ya. Apa mungkin calon pelanggannya agak lambat datangnya, ini perlu kesabaran. Tolong untuk yang ini coba, biasanya kan untuk pedagang baru sering gagal di sini. Untuk itulah tip-tip dari saya, atau pengalaman dan juga tip-tip dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua yang ingin memulai berdagang atau yang ingin membuka dagangan untuk yang pemula, untuk yang awal. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi, mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat buat para sobat-sobat semua, buat para teman-teman semua yang mungkin suka dengan video saya. Silakan like, komen, dan share ke teman sebanyak-banyaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.